kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmadani dari Prodi PAI kelas 2A Universitas Hasyim Asy'ari Tebiring Jombang. Kali ini saya akan membahas tema tentang persepsi. Apa sih persepsi itu? Persepsi itu merupakan proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indera kita. Setelah membahas tentang pengertian persepsi, kali ini saya akan membahas tentang ciri umum persepsi. Ada berapa sih ciri umum persepsi? Kali ini saya akan menyebutkan 5 ciri umum persepsi. Yang pertama yaitu modalitas. Modalitas merupakan rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dari masing-masing indera. Yang kedua yaitu dimensi ruang. Dimensi ruang misalnya atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan latar belakang, dan juga lain-lain. Yang ketiga ada dimensi waktu. Dimensi waktu misalnya cepat lambat, tua muda. Yang keempat ada dunia penuh arti. Kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya dengan tujuan dalam diri kita. Yang kelima yaitu berstruktur, konteks, keseluruhan yang menyatu. Objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dalam konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu. Selanjutnya ada dimensi penginderaan. Penginderaan adalah proses penerimaan stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat indera yang terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, indera penciuman, dan juga indera peraba. Dimensi penginderaan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu intensitas. Intensitas kuat lemahnya stimulus yang diterima oleh alat indera manusia. Yang kedua yaitu ekstensitas. Penghayatan terhadap tebal tipis, luas sempit, besar kecilnya stimulus. Yang ketiga yaitu kualitas. Tinggi rendahnya nada pada penginderaan pendengaran atau kualitas warna pada penginderaan penglihatan. Yang keempat, yang terakhir adalah waktu. Berkaitan dengan lama atau tidaknya penginderaan berlangsung. Selanjutnya ada ambang batas. Batas minimal seseorang bisa menangkap suatu stimulus oleh panca indera ada 3. Yang pertama, ambang batas kuat. Stimulus dalam skala yang kuat sehingga mampu ditangkap dengan jelas oleh indera manusia. Yang kedua, yaitu ambang batas rendah. Stimulus dalam skala yang rendah sehingga tidak mampu ditangkap dengan jelas oleh indera manusia. Yang ketiga, ambang batas perbedaan. Perbedaan pada rangsangan yang diperlukan untuk membedakan antara satu rangsangan dengan rangsangan yang lainnya. Selanjutnya ada persepsi visual. Persepsi visual merupakan kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata, yaitu jatuhnya cahaya masuk ke retina mata, kemudian melalui rangkaian bagian-bagian mata seperti kornea, pupil, dan lain-lain. Kemampuan untuk mempersepsikan objek-objek sebagai sesuatu yang stabil dan tidak berubah disebut konstansi persepsi. Konstansi visual dibagi dalam 5 macam, yakni pertama, konstansi ukuran. Yang kedua, konstansi warna. Yang ketiga, konstansi letak. Yang keempat, konstansi bentuk. Yang
kelima, konstansi kecerahan. Konstansi ukuran yaitu kemampuan mengenali kembali sebuah objek tetap sama walaupun pada gambaran retina ukuran objek tersebut berubah. Yang kedua, konstansi letak. Kemampuan untuk mempersepsikan benda tidak bergerak tetap diam pada tempatnya meskipun objek retina kita semakin menjauh. Yang ketiga, konstansi warna. Kemampuan untuk melihat objek memiliki warna yang tetap meskipun panjang gelombang cahaya objek yang masuk ke mata berubah. Yang keempat, ada konstansi bentuk. Konstansi bentuk ialah kemampuan kembali mengenali objek tetap sama walaupun orientasi terhadap kita berubah. Dan yang terakhir, yaitu konstansi kecerahan. Konstansi kecerahan, kemampuan untuk melihat objek memiliki tingkat kecerahan yang sama meskipun jumlah cahaya yang dipantulkan berubah seiring dengan perubahan pencahayaan.